Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba sedikit menggambarkan ya, bagaimana sih web itu bisa diakses gitu dari handphone, dari eh, laptop gitu ya. Tapi ini hanya gambaran singkatnya saja, tidak secara mendetail ya, karena banyak sekali aspek-aspek yang akan dijelaskan kalau dijelaskannya secara mendetail gitu. Nah, simpelnya gini, eh, misalkan klien atau kita ya, biasa user ya, nah itu punya sebuah komputer gitu ya, atau enggak sebuah handphone. Nah gini, kemudian komputer dan handphone ini eh, apa namanya, akan kita gunakan untuk mengakses sebuah web. Nah webnya itu ada di mana? Webnya itu sebetulnya source-nya ya, source-nya apa namanya, hmm, bisa dibilang sederhananya gini lah, file-file web itu ada di dalam sebuah server. Nah, di dalam sebuah server itu ada namanya web server, misalnya gini ya. Misalnya kita tulis ini server, server. Nah, di dalamnya ini ada web server. Nah, contohnya misalnya Tomcat, apalagi ya, Nginx. Nah, ini atau misalnya Apache. Nah, ini ya. Terus apa lagi? Udah banyak lah pokoknya, ada Glassfish dan yang lain-lain ya. Ya. Jadi dalam server ini terdapat web server. Nah, ini. Nah, web server ini digunakan untuk eh, mendeploy atau menyimpan file-file server kita gitu. File-file web kita, sorry. Contohnya gini. Ini saya kasih contoh aja. Nah, ini misalnya. Nah, Tomcat. Nah, ini saya punya sudah install web server. Kemudian saya simpan file-file server file-file web saya itu di dalam eh, si web servernya ini ya. Nah, ini ya. Kalau di Tomcat itu disimpan di folder web app ya, folder web app. Nah, ini contohnya. Kemudian juga saya juga punya, nah, di sini. Nah, ini ya. Jadi beda nih antara Apache dengan Tomcat, eh, itu beda ya. Nah, ini ada AngularJS, Allpedia, kemudian beberapa fotokolia dan lain. Nah, ini file-file kalau kita buka, nah ini merupakan file-file web ya. Nah, ini portfolio. Nah, ini file-file web, HTML, CSS dan lain-lain. Ini kita simpan di web server kita ya. Kita simpan di web server kita. Nah, kemudian ini kan klien ya, klien. Nah, gimana bisa mengakses? Ya berarti harus ada koneksi ke server kita. Nah, koneksinya macam-macam nih. Misalkan server ini sudah kita apa namanya, buat jadi online gitu ya. Kita buat online. Artinya dia terkoneksi dengan internet gitu. Misalnya gini ya. Nah, gini. Koneksi dengan internet. Kemudian nah gini, dia terkoneksi, ini juga klien juga terkoneksi. Nah, sederhananya seperti ini ya, itu entah kita nggak ngomongin eh, metodenya atau prosedurnya yang lebih lengkapnya ya, karena ada router segala macam ya, ada provider pastinya. Kalau nih misal eh, di klien, di sisi klien ini kan pasti ada provider gitu dan segala macam. Nah, jadi sederhananya sih seperti ini ya, web gitu ya. Kita punya web, kita simpan di web server, di server kita, kemudian mereka bisa mengakses gitu. Jadi sesimpel itu sih memahaminya sebenarnya gitu. Nah, kalau misalnya langsung, gimana kalau langsung? Ya sama aja sih sebenarnya. Kita kan kalau misalnya langsung, kita di sini ada router misalnya ya. Kita punya router di sini. Nah, kita punya router di sini. Kemudian nah, si
klien ini terkoneksi ke router sini, servernya pun terkoneksi ke sini, gitu ya. Nah, terus kalau handphone gimana ya? Berarti dia yang routernya yang bisa apa sih istilahnya tuh WiFi ya. Dia punya pemancar gitu ya. Karena kan kalau handphone itu nggak pakai kabel dia wireless ya. Nah, dia jadi ke sini ya tetap koneksi gitu ya. Gitu. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Sebenarnya sama aja gitu. Oke, mungkin sampai di situ semoga jelas. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.